Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di vlog saya. Hari ini agenda saya adalah mau pergi ke rumahnya Ricis. Kenapa? Karena Ricis sedang melakukan sidang apa tuh namanya? Ya, sidang skripsi. Nah, jadi saya mau datang, mau lihat, mau menyemangati. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Pengen aja ngeliat detik-detik dia menjadi seorang sarjana. Jadi ikuti perjalanan saya. Jadi karena masa pandemi ini semua ujiannya dilakukan di rumah lewat Zoom. Begitu juga dengan sidang skripsinya dia ini. Jadi sekarang langsung aja kita lihat dia ya. Saya masih dalam perjalanan. Ikuti terus vlog saya kali ini ya, dan saksikan detik-detik Ricis menjadi seorang sarjana. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman sekalian, saya sekarang sudah di rumahnya Ricis, sudah di kamarnya Ricis. Ricis lagi mandi, lagi siap-siap. Terus dia udah nyiapin bajunya untuk dia ujian. Ini dia bajunya nih, kita lihat ya. Kemeja putih, sama ini nih, ada rok hitam di sini. Perasaan kalau saya ujian bajunya bebas deh. Tapi kalau di kampusnya Ricis mungkin bajunya harus kemeja putih sama rok hitam kali ya. Nanti kita tanya persiapan Ricis sudah belajar atau belum. Kita lihat dulu. Tempat tidurnya berantakan teman-teman sekalian karena dia kayaknya begadang deh untuk belajar. Ini skripsinya nih, lihat nih. Tuh dia, tuh pasti dia habis belajar deh semalam. Oke, nanti kita tanya sudah sejauh mana persiapannya dalam sidang skripsi pada hari ini. Yuk. Ini dia sudah siap-siap. Kelihatan. Mau kemana? Ditinggalin lagi. Dasar. Sekarang mana dia nih? Jadi dia udah siap-siap guys. Semangat amat. Mungkin dia deg-degan kali guys. Jadi sudah nungguin dari tadi di kamar, tinggalin gitu aja. Biasa kalau orang ujian memang suka begitu ya. Kadang suka udah nggak peduli lagi sama orang sekitarnya karena udah fokus sama ujian. Kita lihat dia ya. Doain ya, semoga habis sidang lulus. Amin. Amin. Karena zaman corona ya, coba teman-teman komen di bawah. Teman-teman kalau ujian lebih seneng ujian di kampus atau ujian lewat Zoom? Kalau saya lebih seneng ujian di kampus. Kalau ujian di kampus juga. Oke, kita lihat lagi dia ujian ya. Kalau di kampus tuh bisa ketemu teman-teman gitu. Kalau misalnya bingung atau apa bisa nanya teman. Kalau di Zoom, di WhatsApp belum tentu. WhatsAppnya online, dia harus nunggu lagi. Tapi enaknya kalau di Zoom rapinya tengah ke atas doang. Jangan disetrika Bu. Selamat ujian. Ya. Oh, kena ini. Gimana nih? Sudah siap? Insya Allah. Oh, enak sekali. Ya, biar nyaman Mas. Saya nggak sabar mau wisuda. Kalau YouTuber begitu ya tempat duduknya ya? Enggak Mas, emang saya pilihnya ini doang. Iya. Sekarang ada orang, nggak ada orang, saya ke kampus aja lah. Nah, udah selesai sidang skripsinya Ricis. Tadi cukup banyak masukan-masukan dari Ricis. Ricis deg-degan apa enggak? Tadi enggak. Jadi kelihatannya santai sih dan lancar banget.
lebih lancar dari ujian proposal kemarin. Kalau ini kelihatannya lancar sih Dek. Dan kelihatannya sih apa ya, jago lah Ci. Rasa presentasi. Kasih semangat dong untuk teman-teman yang mau sidang skripsi. Semangat ya, tidak seseram yang kalian bayangkan. Apalagi kalau kita paham ya, kalau kita paham. Kalau kita ngerjain sendiri. Iya. Apanya tuh ngerjain sendiri? Apalagi kalau kita paham tentang skripsi itu, pasti kita bisa jawab insya Allah. Dan sekarang Ricis lagi break dulu beberapa menit karena dosennya lagi rapat memutuskan Ricis ini lulus apa enggak. Betul. Kalau lulus gimana, kalau enggak gimana? Nggak apa-apa, lulus juga biasa aja. Alhamdulillah. Oh iya. Kalau enggak, Kalau nggak ya nggak apa-apa, coba lagi. yang penting udah berjuang gitu lah. Pokoknya dia tawakal lah ya. Kita akan lihat bagaimana dosen-dosennya rapat dan kemudian mengumumkan hasilnya seperti apa. Tapi kayaknya sih revisinya banyak sekali, tapi alhamdulillah lancar lah tadi ya presentasinya. Oke, kita tunggu apa kata dosennya ya. Ya, Iya. kita ada diskusi dan kita sepakat meluluskan kamu. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah, Icis tadi udah lulus skripsinya. Iya, alhamdulillah. Gimana rasanya Cis? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi tinggal perbaikan dan tinggal wisuda secara secara online deh, Iya. insya Allah. Jadi karena harus revisi dan wisudanya masih lama, jadi dari kakaknya dulu aja. Iya, betul sekali. Dari Selamat ya kakaknya. Cis. Terima kasih Mbak. Ria Ricis, Sarjana Komunikasi. Nah teman-teman semua, tadi udah lihat kan gimana Ricis menjalani ujiannya, sidang skripsinya, dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Sekarang saya menuju jalan pulang nih teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya saya pengen cerita tentang proses kuliahnya Ricis. Jadi seperti yang teman-teman tahu, saya juga sering ngomong di vlog, atau Ricis juga sering ngomong, Ricis itu termasuk yang paling beda di antara kami bertiga. Ada saya, ada Cindy, ada Ricis. Saya dan Cindy memang suka sekolah, suka belajar, suka kuliah, tapi berbeda dengan Ricis. Ricis dari kecil memang suka dunia kreativitas, dunia seni itu memang dia paling jago. Kalau seni, pelajaran seni itu dia memang paling pintar lah. Dia nggak suka sekolah, dia nggak suka berada di dalam kelas, nggak suka sesuatu yang rutin, tertib gitu, nggak terlalu suka gitu. Tapi papa, orang tua kami itu dari background keluarga yang tidak terlalu berada, sehingga sebenarnya papa dan ibu itu hanya lulusan SMA saja. Kenapa? Karena papa sama ibu tuh adik-beradiknya sangat banyak, sehingga orang tua nggak punya uang untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Termasuk papa dari kecil itu sudah yatim piatu, jadi nggak bisa sekolah tinggi-tinggi lah, intinya begitu. Akhirnya papa dan ibu lulusan SMA. Kemudian saya ingat banget papa kita itu orangnya sangat hemat dan orangnya sangat sederhana. Kalau diajak kemana-mana berlibur tuh nggak akan mau. Uangnya itu disimpan untuk apa? Untuk tabungan agar anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Dan waktu kelas 6 SD saya ingat papa saya lanjutin S1 di kelas karyawan. Waktu itu masih di Kota Batam. Ketika saya tanya, ngapain sih Pak kuliah lagi, udah tua? Papa saya bilang supaya anak-anak termotivasi untuk kuliah juga, untuk melanjutkan pendidikan juga. Karena ngelihat papa walaupun sudah tua tetap bersemangat sekolah. Begitu kata papa saya. Ya sudah, akhirnya untuk saya dan Cindy tidak ada permasalahan dalam perkuliahan, tapi untuk Ricis memang agak sedikit kendala karena awalnya tadi memang udah nggak suka dengan sekolah gitu ya. Saya ingat banget waktu 2013 mengantarkan pertama kali Ricis daftar di kampus. Waktu itu Ricis mengambil fakultas komunikasi, memang dia karena suka komunikasi kan. Memang ogah-ogahan di awalnya untuk kuliah. Teman-teman bayangin, waktu itu saya nganterin Ricis kuliah dan yang nyatetin jadwal pelajaran, jadwal mata kuliahnya itu, waktu itu saya saking dia ogah-ogahan untuk kuliah. Dan kemudian kuliahnya sempat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sampai tiba-tiba dia punya masalah katanya, yang saya dengar dari Ricis sendiri, dengan salah satu dosen. Jadi dia nggak serak dengan salah satu dosen, akhirnya buat Ricisnya down dan malas pergi ke kampus, ditambah lagi dengan aktivitasnya sebagai seorang selebgram waktu itu hingga menjadi YouTuber. Jadi dia berpikir, nggak usah kuliah juga bisa kok jadi orang, nggak usah kuliah bisa kok dapat uang, nggak usah kuliah bisa kok jadi orang-orang yang sukses begitu.
Tapi kemudian tentu saja Papa selalu dan tidak pernah berhenti mengingatkan pada Ricis bahwa kalau Ricis mau buat Papa bahagia, tolong selesaikan kuliahnya. Karena memang Papa memang berjuang sekali ya waktu dulu awal-awal. Ya, Papa lah, anak-anaknya ini dibiayai kuliahnya oleh Papa lah, dan Papa pengen anak-anaknya pendidikannya baik. Karena menurut Papa dan saya yakini juga bahwa memang kita bisa jadi orang juga tanpa harus kuliah. Tapi sesungguhnya kuliah itu mengajarkan banyak hal, banyak pengalaman yang kita dapat di bangku perkuliahan. Kita bisa menghargai ilmu, kita bisa menghargai orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kita bisa berubah lebih baik pola pikirnya, cara berpikirnya, otomatis akan berdampak pada perilaku, pada perbuatan. Itu semua didapat di salah satunya di bangku kuliah. Jadi penting juga perkuliahan itu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan untuk kuliah dengan baik. Kalau teman-teman gak ada kesempatan kuliah, nggak apa-apa, belajar itu bisa di mana-mana, boleh juga seperti itu. Tapi yang jelas waktu itu Papa minta Ricis menyelesaikan kuliah. Dia sempat berhenti kuliah bertahun-tahun. Akhirnya sudah sampai tahun ke-7. Kalau dia nggak selesai maka akan di DO. Maka Allah hadirkanlah orang-orang baik di sekitar Ricis yang akhirnya menyemangati, yang akhirnya mendukung Ricis untuk di sisa-sisa waktu terakhirnya ini dia bisa menyelesaikan kuliahnya. Ya alhamdulillah teman-teman sekalian, bangga juga sama Ricis yang akhirnya mau menyelesaikan kuliahnya. Terima kasih kepada seluruh dosen, seluruh pengajar, seluruh pembimbing, sahabat-sahabat terbaik di sekitarnya yang sudah support Ricis. Apa yang Ricis dapat hari ini adalah hadiah untuk Papa, karena Papa selalu bilang yang Papa pengen dari anak-anak Papa adalah anak-anak Papa bisa mengenyam pendidikan yang baik, tidak seperti orang tuanya dulu, kayak gitu. Jadi semangatnya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan cerita dari Ricis ini bisa menyemangati kita semua, khususnya dari Ricis nih, fans-fansnya Ricis, untuk terus mengenyam pendidikan. Kalau ada kesempatan silakan kuliah. Kalau nggak ada kesempatan, ya sekali lagi nggak apa-apa, ilmu bisa didapat dari mana aja. Tapi hargai kesempatan yang sudah kita dapatkan. Nggak semua orang loh punya kesempatan untuk bisa kuliah. Dan teman-teman yang mengatakan saya nggak bisa kuliah, nggak ada biaya, jangan katakan begitu. There is a way. Ada banyak banget beasiswa tersebar di mana-mana. Bahkan kalau teman-teman mau kuliah di luar negeri, ada beasiswa LPDP. Banyak banget beasiswa untuk teman-teman bisa melanjutkan kuliah lebih tinggi. Semangat selalu. Dengan ilmu yang kita punya, kita bangun negeri ini insya Allah. Dan kita bangun bangsa ini, negara ini menjadi lebih baik. Karena nasib bangsa ini sebenarnya ada di tangan kita nih, para pemuda. Semangat belajarnya ya. Dan semoga hari ini Ricis bisa menginspirasi semuanya. Assalamualaikum.